Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan senior analis dari Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Gimana kabarnya? Kabar baik juga Pak Yosep, terima kasih sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Tampaknya kabar baik juga ini dari indeks harga saham gabungan Pak Yosep. Hari ini mengalami penguatan signifikan. Sudah cukup lama kita menunggu indeks harga saham gabungan, terutama dari sisi penutupan untuk bisa ditutup di level 7.200-an. Hari ini tampaknya terjawab sudah, bahkan levelnya cukup kokoh di 7.231. Bagaimana Anda melihat secara teknikal penguatan indeks harga saham gabungan pasca pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi dari dalam negeri, Pak Yosep? Oke, kalau misalnya untuk pergerakan harga, pergerakan ISG sendiri di minggu ini, di awal dari minggu ini sebenarnya sudah ada polanya dan sudah cukup mendukung data-data dari minggu sebelumnya. Minggu lalu investor asing yang menguasai hampir 80% daripada top movernya IISG itu masuk 2,7 triliun pada perdagangan minggu lalu, dan menurut saya ini nggak heran juga kalau misalnya akhirnya di minggu ini atau sooner or later IISG ini akan breakout, akan naik ke level tertinggi sebelumnya. Dan bahkan kalau misalnya kita ngelihat dalam beberapa hari terakhir itu ada beberapa saham yang memang sudah mendekati level all time high-nya. Seperti yang kita tahu, BCA itu ada di top market cap-nya IISG yang saat ini udah ada di level di atas 1.000 triliun kapitalisasi marketnya, dan itu pun sudah mendekati level tertingginya. Dan lagi-lagi seperti kita lihat, kalau misalnya dilihat di balik transaksinya itu dipengaruhi karena masuknya investor asing ke saham BBCA. Seperti itu kira-kira Mas David. Baik, sebelum membahas saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan, next target selanjutnya, terutama dari sisi resisten dengan pencapaian di 7231 penutupan hari ini, Pak Yosep. Kalau untuk target selanjutnya sebenarnya nggak bermuluk-muluk juga, karena toh juga yang membawa ISG untuk naik itu adalah aliran dana investor asing, bukan komentar dari saya. Jadi kalau misalnya untuk target berikutnya, kalau menurut saya ISG masih akan bergerak. Menurut pandangan saya ISG masih akan bergerak cukup positif dalam beberapa waktu ke depan, karena aliran dananya pun masih masuk, aliran dana dari investor asing masih masuk, dan saham-sahamnya pun masih masuk. ISG itu level tertinggi yang pernah disentuh itu ada level 7.300, itu level tertinggi bukan level penutupan. Ya. Jadi target terdekat mungkin ke level itu aja dulu. Seperti itu Mas David. Pak Yosep, dari beberapa sektor yang menjadi penumpang indeks harga saham gabungan, kalau kita juga lihat dari sisi sahamnya, sektor energi hari ini memimpin penguatan yang cukup signifikan. Kemudian juga perbankan big cap hari ini beberapa juga ikut menopang indeks harga saham gabungan. Nah, kita akan coba bahas dari sektor energi terlebih dahulu, Pak Yosep. Sudah beberapa hari ini terus memimpin dari penguatan secara sektoral. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham-saham di sektor energi ini, terutama dari pertambangan batu bara, dengan penguatan yang sudah cukup signifikan? Apakah ini sudah menembus break resistennya tidak? Kalau kita lihat dari pergerakan masing-masing sahamnya, Pak Yosep. Oke, kalau untuk sektor batu bara sendiri ataupun energi dan segala macam, saya cukup optimis. Pertama, ini sektor yang memang didukung secara sentimen, ini didukung dari manapun, ini didukung dengan boom komoditas yang terjadi. Mereka punya sejumlah narasi untuk akhirnya membawa harga sahamnya diperdagangkan di level yang lebih tinggi. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk sektornya sendiri, menurut saya ini masih akan panas dalam beberapa waktu ke depan. Dan mungkin kalau untuk rekan-rekan yang udah trading cukup lama juga, mungkin waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terbaik ketika misalnya di portofolio kita mengantongi sejumlah saham batu bara, kita mungkin akan ngerasakan bahwa ini waktu-waktu yang baik untuk sektor batu bara. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat, saya belum melihat bahwa
sentimen ini akan gugur dengan sendirinya. Saya belum melihat ada potensi untuk ke sana. Oke. Jadi kalau misalnya memang masih memiliki saham-saham yang ada di sektor batu bara, kita masih bisa kawal lah pergerakan harga saham-saham yang ada di sektor ini.